Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin, khususan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Al-Hadrami Asy-Syafi'i wa Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami, annallaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita niat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Hadirin hadirat sekalian, jamaah musalla Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kula panjenengan sedaya melanjutkan ngaji kitab Al-Minhajul Qawim karya Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, khusus berkaitan dengan bab udhiyah, bab tentang kurban, kalau memang waktunya cukup, dan akikah. Pada kesempatan yang lalu, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada halaman yang ketiga bawah menuju keempat, dikatakan bahwasanya yang namanya udhiyah, kurban, itu hukumnya tidak menjadi wajib kecuali kalau dinazarkan. Kalau dinazari jadinya memang wajib. Nah, kemudian kalau sebuah hewan, contohnya adalah seekor kambing, disebut kambing ini saya gunakan kurban, maka itu merupakan kejelasan bahwasanya dia sedang melakukan nazar. Nah, kalau sudah demikian, mau tidak mau hewan yang semacam ini harus disembelih
sebagai bagian daripada kurban. Sekalipun pada kenyataannya, ya, di dalam pelaksanaannya mungkin 1-2 hari, ya, hewannya mungkin mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan. Contohnya hewannya kemudian kepreset, kakinya patah, ya. Karena sudah dikatakan ini jadi korban, maka kondisi patah pun tetap harus disembelih bagian daripada kurban. Padahal kalau kita ketahui hewan yang pincang, yang jelas pincangnya boten sah dari kurban. Berarti hewan itu tetap harus dilepas karena sudah lillah milik Allah. Kemudian bentuknya nanti dibagikan kepada fuqara wal masakin. Tapi tahun depan orangnya harus kurban lagi, sebab kurbannya masih kurang pas, dia berkurban dengan hewan yang pincang. Sebab tiang niku menawi saged berkurban, dicarikan kurban yang sekalian besar, yang bagus, yang besar. Hadisnya sudah kita sampaikan, bahwasanya hewan kurban yang kita gunakan untuk kurban itu, ya, itu semuanya akan berubah menjadi hewan-hewanan tunggangan kita menuju atau di atas Shirathul Mustaqim menuju pintunya surganya Allah. Jadi kalau hewannya pincang, matanya sebelah, niku khawatir gak tekok-tekok aja. Ya, tidak sampai. Kuwabe semblayu ku cekluk. Katik sing numpaki lemu. Waduh, tambah nemen beban itu. Ya. Atau kemudian hewannya ini kemudian matanya satu. Jadi gak titis ngoten. Niku tambah gak pas sikile tambah keprosok neraka. Nah, jadi digolekno sing apik pisan. Atau kemudian jangan sampai kemudian hilang otaknya, ya, atau kemudian pecah sehingga membuat dia kurus, kurang dagingnya. Ini juga kurang tepat. Di samping berkorban itu harusnya yang terbaik kepada Allah, ya. Makanya hal ini akan menjadi catatan kita. Maka kalau sudah dinazarkan itu, ya, di sini dikatakan tidak boleh dijual, tidak boleh digantikan dengan yang lain yang mungkin lebih baik. Buat sakit nggih pun niku. Makanya ini menjadi catatan, kurban sunnah niku lebih bagus. Ya dari sisi ini ya, lebih gampang kita menangani daripada yang nazar. Dicontohkan di sini, ya, saya baca aja. Dan sesungguhnya tidak hilang kepemilikan seseorang akan budak ketika dia mengatakan kewajiban bagiku untuk memerdekakannya. Ya, kalau orang mengatakan kewajiban bagi saya untuk memerdekakan budak, sekalipun dia punya budak, itu budaknya tidak otomatis kemudian merdeka dan kepemilikannya dia lepas. Kecuali dengan dia menyebut budak ini saya merdekakan. Lah itu wajib dia harus merdekakan itu. Nah, itu. Halaman yang kelima, li'annal milka huna, karena sesungguhnya kepemilikan di sini yantaqilu lil masakini, berpindah kepada kepemilikan orang-orang miskin. Wa thamma la yantaqilu, sedangkan di sana hal itu tidaklah berpindah. Maksudnya ketika kita ngomong kepada seseorang, hewan ini adalah kurban saya,
itu nazar. Dan kalau sudah nazar untuk kurban, kepemilikan dia itu lepas dan kemudian menjadi kepemilikan lil masakin, fuqara wal masakin. Maka nazar itu hanya diberikan kepada fakir miskin. Yang lain enggak boleh. Gitu. Kemudian bal yang faku bil kulliyah ya wala athara liniyati ja'liha udhiyatan. Nah, di sini dikatakan kalau sudah kemudian terlepas kepemilikannya seseorang karena dinazarkan menjadi miliknya fuqara wal masakin, itu semuanya, bukan dagingnya saja, yosak kemudian kulitnya, yo kakinya, ndase, apa segalanya lil fuqara wal masakin, semuanya harus. Yang berkorban sedikit pun gak boleh merasakan, agniya, orang-orang yang kaya pun juga gak boleh merasakan, semuanya fuqara wal masakin. Tapi lek korban sunnah mboten. Korban sunnah niku ya, kalau korban sunnah itu nanti ya, andai kata dibagi 3, ini boleh, andai kata dia menyembelih sendiri. Sepertiga untuk mudhahi, sepertiga digunakan untuk orang yang menyembelih sendiri, yang berkorban sunnah. Kemudian yang sepertiga kedua lil agniya, untuk orang-orang kaya yang cukup untuk dinikmati, dimasak, dinikmati sebatas itu, gak boleh diperjualbelikan. Sedangkan yang ketiga ini lil fuqara wal masakin, untuk para fakir miskin, dan ini lil milki, untuk dimiliki mereka. Ketika dimiliki mereka itu mau dijual urusan mereka, mau dimasak urusan dia, mau diapakno urusan dia sudah, karena milik itu. Sedangkan yang agniya itu hanya untuk dirasakan dan dimasak, dinikmati, nggak boleh sampai diperjualbelikan. Ya, tapi mereka boleh merasakan kalau kurban sunnah ini. Tetapi yang terbaik daripada itu, sang mudhahi, orang yang berkorban itu hanya sekedar mengambil lukmatain luqom, hanya beberapa puluhan untuk tabarruk, ngalap barokah dari hewan kurban yang disembelih. Jadi sing saya niku mboten jauh kata-kata. Kadang-kadang kan kemudian ya nggawa nang panitia ya, kemudian wedhus itu ya gak terlalu gede, bisiki panitia, tolong sampil loro kek aku ya. Jadi panitia iki sampean mek kon beleno tok apa gaya apa iki? Ya ini. Ya. Kalau sudah diberikan panitia, biar panitia yang mengatur gitu loh. Pun monggo panitia panjenengan atur. Dia kemudian dapat bagian busak kresek 0,5 kilo, 1 kilo, sudahlah. Ya, kalau memang diniati seperti itu nggak apa-apa sudah. Ya, ini. Nah, kecuali kalau panitianya memberikan kesempatan jenengan apa kula kepingin nggih pun kula patosaken jenengan kula. Nah, itu terserah. Tetapi kalau sudah diserahkan sudah dan diberikan kesempatan pada panitia untuk membaginya. Kemudian na'am ya isyaratul akhras al-mufahimatu kanutkin natik. Kadangkala orang yang berkorban itu tidak semua orang bisa berbicara. Kadang-kadang orangnya bisu. Ya. Jadi kalau kemudian ada orang bisu datang kepada panitia nggawa wedhus, ya, panitia nerimo tok gitu diterima kemudian pun cukup. Jadi kuno silent kene yo silent. Ya, jadi meneng-menengan wis. Ngono iku pun sah. Karena mestinya dia sudah nggawa wedhus ngono nang panitia sudah niat, mesti niat itu. Ya. Tetapi kalau kemudian panitia kemudian mengatakan niki kurban sunnah, Pak, dia manduk. Oh, nggih. Ya, dia manduk. Ya sudah cukup. Kurban sunnah. Nggih. Nggih, Pak. Oh. Lah nggih. Iya, Mas. Oh, lho, jare gak iso ngomong kok ngomong iya.
Saman dikandani ngene-ngene pancet ae. Nah niki. Nah, kemudian wa idza dzabahal wajibata awwalataha wajabat tasadduqu bi jami'i ajzaiha kama ya'ti. Dan apabila seseorang menyembelih kurban yang wajib, ternyata anaknya juga masih hidup, dia sembelih juga. Kebetulan nyembelih kok kemudian ya dikira wis ya betina wis majer, wis gak memproduksi lagi, begitu disembelih kok si ono anaknya disembelih pisan. Nah, itu wajib semuanya disedekahkan bijami ajzaiyah, dengan seluruh bagian-bagiannya itu wajib disedekahkan. Seluruhnya, karena apa? Apa itu udhiyahnya, kurbannya adalah kurban wajib. Nah, kemudian halaman 6, wala yujzi'u fil udhiyati minal hayawani, dan tidak mencukupi dijadikan udhiyah kurban dari hewan, illa kecuali an-na'amu, kecuali adalah hewan ternak. Hewan ternak pun tidak segala hewan ternak. Wahia yaitu al-ibilu, unta, wal baqaru, sapi, wal ghanamu, kambing. Jadi yang bisa dijadikan ya cuman ini. Li'anna tadhiyata bi ghairi dzalika lam tungqal. Karena sesungguhnya berkorban dengan selain yang disebut, selain unta, selain sapi dan kambing itu tidak pernah dinukil dari Kanjeng Nabi, dari para sahabat, dari tabi'in, salafus saleh, enggak pernah ada. Enggak pernah kedengaran ada salafus saleh itu kemudian melakukan korban yang selain 3 buat nanti. Ya, niki. Fala yujzi'u nahwu baqaril wahsyi wa himarihi. Maka kemudian tidak mencukupi kalau yang disembelih itu katakanlah adalah sapi hutan yang dia bukan tidak ada pemiliknya, ya. Berarti karena tidak pernah, contohnya dari Nabi tidak pernah gitu. Sampai jajaran salafus saleh setelahnya enggak ada yang seperti itu. Atau kemudian menyembelih sebagai korban itu keledai. Ya, kalau enggak keledai jaran kemudian. Ya, sekalipun sate jaran ya, ada itu. Tetapi enggak ada contohnya itu. Nah, kemudian di sini dikatakan na'am, ya. Yujzi'u mutawallitun baina jinsaini minan na'ami huna. Ya memang benar. Mencukupi sebagai korban anak sapi dari 2 jenis yang berbeda. Mungkin ada sapi jenis ini, ada sapi jenis ini. Kemudian dikawinkan menjadi wujud anak sapi yang kemudian yang lain daripada 2 induknya ini. Dia kemudian besar umur 1 tahun sampai umur 5 tahun yang kemudian dibolehkan untuk dikorbankan. Boleh enggak kemudian korban dengan ini? Boleh, hukumnya boleh. Wafil aqiqati, ya, dan kemudian dan di dalam dibolehkan juga untuk akikah, wal hadi korban, wa jazai saidi, dan apa itu balasan, maksudnya sebagai ganti dari as-saidi, berburu, itu bab haji, ya. Dan ini hukumnya adalah boleh. Mungkin di antara kita mboten jarang melakukan akikah dengan sapi, tapi ada kitab yang membolehkan. Ya, sekalipun tidak umum. Nah, kalau akikah dengan sapi gimana kalau 7 orang, Ustaz? Ya, berarti mungkin ya lakinya 2, perempuannya 3, berarti kan 7 itu. Ya bagiannya, ya sah begitu, itu sah. Sekalipun orang umum, tapi ada, dasar hadisnya pun ada, sekalipun tidak umum. Wa yu'tabaru bi'a'la abawaihi sinnan, ya, dan dinisbatkan kepada salah satu dari kedua orang tuanya yang sangat berumur,
seperti usia 2 tahun untuk seekor hewan kurban yang ada di antara kambing kibas dan kambing kacangan. Andai ada perkawinan kambing kibas dengan kambing kacangan, jadinya satu kambing di antara itu, ya. Kemudian dari kemudian yang demikian ini, kira-kira kambing ini nanti karena separuh-separuh, kambing kibas itu 1 tahun lebih sudah bisa digunakan kurban, kambing kacangan ini 2 tahun lebih baru bisa dikatakan digunakan untuk kurban. Dia punya anak di antara keduanya, kira-kira melok yang mana? Dia ikut kepada yang usianya lebih tua, kambing kacangan. Jadi dia harus hitungannya 2 tahun lebih. Ya, ini menjadi catatan kita. Kemudian wa afdaluha, yang paling utama kalau panjenengan ingin melaksanakan kurban itu badanatun, 1 orang 1 ekor unta. Itu kalau yang paling afdal itu. Nggih muga-muga ten Darussalam wonten sing unta niki. Ya. Unta sapa? Tsumma baqaratun, kemudian yang kedua 1 orang 1 ekor sapi. Itu. Kemudian tsumma dhainatun, 1 orang, kemudian 1 orang 1 kambing kibas, tsumma anzun, 1 orang 1 kambing kacangan. Jadi yang paling afdal ya adalah badanah, unta, 1 orang 1 unta. Baqaratun, 1 orang 1 sapi. 1 orang 1 ya kambing kibas. 1 orang 1 kambing kacangan, itu urutannya seperti itu. Kemudian tsumma syirkun min badanatin, tsumma min baqaratin. Kemudian hitungannya di bawah itu adalah yang kemudian orang-orang yang kurban urunan patungan, 1 badana 1 ekor unta untuk 7 orang. 1 ekor sapi untuk 7 orang. Nah, itu di bawah itu. Sehingga jadi urutannya itu kalau ditanyakan, loh Ustaz, 1 ekor kambing dengan 1 ekor sapi tapi untuk 7 orang, itu lebih utama mana? Kalau di kitab itu lebih bagus 1 ekor kambing daripada 1 ekor sapi tapi 7 orang. Ya, mestinya kan, loh kok iso ngono? Saya jelaskan. Nanti saya jelaskan yang lain. Karena apa? Karena 1 orang wungkul 1 kurban itu lebih bagus. Tetapi begini hadirin, ya, itu memang berlaku di tempat-tempat tertentu. Kalau tempatnya Jazirah Arabiyah, tempatnya adalah ya di daerah Arab sana, orang lebih senang kambing hadirin daripada sapi. Sapi bagi mereka sepo hadirin. Sedangkan kita lek dikei kambing, titik kadang-kadang wis gereng hadirin. Ya. Tapi lek dikei sapi akeh mboten masalah. Kadang-kadang jamaah milih ya, niku wedhus apa sapi, wedhus sepunten nggih, kula mboten ngono. Lek sapi purun, kadang-kadang ngoten ya. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ada unsur kemaslahatan. Niki wae mboten watuk kok watuk. Itu ada kipas anginnya ya. Buat dipateni. Biasanya watuk. Nah,
Jadi begini, kalau di dalam ukuran kitab, itu memang seekor kambing lebih bagus daripada seekor sapi tapi 7 orang. Dari segi seseorang itu urutannya, niki memang mungkin kalah daripada seekor kambing. Tetapi dari segi maslahah, itu lebih bagus memang maslahah 1 ekor sapi tapi untuk 7 orang. Maksudnya ngeten hadirin. Ya, daripada kuambing kabeh, tapi tidak setiap orang berkenan, malah nanti khawatir kurang manfaat. Tetapi ada yang kambing monggo, tetapi ada yang sapi dipersilahkan. Dari sisi ini memang derajatnya lebih rendah, tapi dari sisi maslahah dia sudah melakukan jabrul khawatir, nyenengno orang lain yang lebih banyak. Itu juga ada nilai pahalanya sendiri. Contohnya begini adik, ada bapak-bapak ini kelompok laki-laki di soft yang pertama, kemudian ada yang di soft yang kedua, itu cuma 1 orang. Kalau seseorang ini jamaah 1 orang di soft yang kedua, menurut mazhab Imam Syafi'i hukumnya makruh. Dan makruh itu yufawwid fadilatal jamaah, ngilangno ganjarane jamaah. Jadi sah tapi gak oleh jamaah. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, sholatnya batal. Karena bagi Imam Ahmad yang namanya jamaah itu fardu ain, kan kita fardu kifayah. Itu. Nah, walhasil orang yang sholat sendirian di saf yang belakang itu dia kurang beruntung. Akhirnya dia ngutik koncone yang sama-sama ngaji. Saya katakan sama-sama ngaji, ngerti kalau diodik itu harus berbuat apa. Ojo takon diodik, lapoe, ada wis balik. Begitu diodik dia sadar dia harus berbuat apa. Akhirnya dia mundur pelan-pelan. Pokoknya tidak 3 kali berturut-turut. Ya. Akhirnya ngancani yang di soft yang kedua sendirian. Sehingga soft yang kedua itu akhirnya kemudian dapat jamaah 1 orang ini jadi berdua. Nah kalau terjadi seperti itu, ya orang yang mundur tadi, wong sudah di soft yang pertama kok mundur kedua, berarti ganjarannya kurang adik. Tetapi di sisi lain, dia sudah jabrul khawatir, nyenengno koncone yang sebelahnya. Gara-gara dia itu kemudian mundur, malah dia dapat fadilah jamaah. Coba kalau dia nggak mundur, dia sendirian, ini nggak dapat fadilah jamaah. Maka dengan mundur itu dia dapat fadilah jamaah, ngancani ini, maka dia masuk kelompok yang mundur ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Al-Maidah ayat yang ketiga. Jadilah kalian itu orang-orang yang senantiasa tolong menolong di dalam kebajikan takwa. Salah satunya nolong konjon ini. Sakjane oleh ganjaran sitok karena dia mundur, temannya dapat fadilah jamaah, dapatnya 27. Maka mundurnya dia dari soft yang pertama kedua, ini kemudian tertutup dengan ya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa tadi itu, dia melakukan fadilah nolong temannya, nyenengno wong niku nggih ganjarane gede. Sakjane kemudian dia kepingin kambing. Tapi karena diarahkan panitia ya wis gak apa-apa urunan sapi. Mungkin dari segi tertibnya dia dibawa seekor kambing. Tapi di sisi lain dia sudah jabrul khawatir iso nyenengno wong. Tidak setiap orang hari ini gelem kambing, tapi sapi wape gelem. Ya, setiap semuanya sapi, hari-hari semuanya mau.
Sehingga ketika dia orang mendapatkan sapi mesti senang loh, nyenang nawang niku lho ganjaran hadirin. Nah, oleh karena itu ya memang kalau ditanya seekor kambing itu nilainya memang lebih tinggi dari seekor sapi tapi 7. Tapi di sisi lain untuk di tempat kita ini, lain di tempat yang sana. Dengan orang kemudian kuabe kambing gandok sing sapi, orang kurang berkenan hadirin. Tetapi kalau ada yang kambing, kemudian ada yang sapi untuk 7 orang. Dan ini dengan cara ini cegak satu tidak kemudian wedhus tok mawon. Sehingga ada yang sapi sekalipun harus 7 orang. Dengan cara ini orang akan kemudian bisa kurban dengan ya tidak sekedar yang namanya hewan kurban itu tidak hanya kambing tapi dia juga sapi. Sehingga orang ada pilihan yang lain. Begini ini juga tidak lepas dari maslahah kebaikan dan ini juga jabrul khawatir nyenengno lebih banyak orang itu juga penting hadirin. Dados kalau ditangleti memang nilainya di bawah tapi ketutup oleh jabrul khawatir nyenengno orang lain, lebih banyak orang yang lebih suka sapi, selesai. Ya, niku. Jadi sing kemudian urunan 7 orang seekor sapi monggo lanjut mawon. Sebab yang demikian itu lebih banyak orang yang suka itu daripada kambing. Ya, niki. Kemudian li'anna kullan mimma dzukira atyabu mimma ba'dahu min sya'nihi dzalika. Iya. Versinya di dalam kitab kita ini yang namanya apa? Yang namanya kambing itu ya lebih wangi, lebih enak. Itu bagi orang yang memang ahli menyembelih hadirin. Kalau memang tidak ahli menyembelih, ya tambah kemudian baunya tidak enak. Tergantung orang yang ahli bolengnya ini. Nah, kemudian di sini dikatakan wasab'u syiyahin minal dha'ni afdhalu min sab'in minal ma'zi. Kalau ada orang ini, jadi jangan dianggap satu orang satu kambing. Boleh lah, satu orang saya 7 kambing. Boleh loh hadirin begitu itu. Umumnya kan kita satu sapi 7 orang. Niki mboten. Satu orang 7 kambing. Gibas. Itu boleh. Dan itu lebih utama daripada satu orang kemudian kurban 7 kambing tapi kacangan. Kan bisa jadi 7 ekor kambing disebar nang kono, nang musola Darussalam sitok, ya, Baitus Salama sitok, Baitur Rahman sitok, Pondok Pulau sitok, ya, kemudian sana sitok. Pokoknya akhirnya 7 akhirnya kemudian. Kan boleh sinten satu orang kan? Boleh kan begitu itu. Ya, begitu itu boleh. Tetapi kalau kemudian dia mau sapi 1 juga boleh yang demikian itu. Nah, niki. Kemudian wasab'un minal ma'zi afdal minal badanah. Ya. Sedangkan kalau satu orang kemudian kurban 7 ekor kambing kacangan itu lebih bagus daripada satu orang 1 ekor apa itu unta. Ya, karena apa? Dengan banyaknya tadi itu semakin banyak darah yang menetes, tambah kurbannya, tambah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tambah lebih mantap. Intinya seperti itu hadirin. Kalau kinten cekap niki masih ada nanti terakhir, nanti kalau kemudian bahasan terakhir berkaitan dengan cara pembagiannya, insyaallah akan kita sambung pada waktu-waktu yang datang. Monggo kita buka pertanyaan, saya yakin yang akan bertanya ini pasti banyak nih. Ya, monggo dipersilakan. Monggo sing tanglet menawi wonten. Ada ibu-ibu yang tanya, monggo ibu-ibu yang tanya. Dalam? Nggih, monggo. Nggih. Nggih.
Jadi yang namanya sholat sunnah syukur, ya. Oke. Jadi kalau yang namanya sholat syukur, sholat sunnah syukur itu bagian daripada apa itu sholat sunnah mutlaqah, kapan saja dilakukan boleh, kecualinya itu harus dihafal. Kecualinya 5 waktu yang diharamkan sholat sunnah, mantun subuh, mantun asar, ya ketika matahari mulai terbit itu, ketika istiwa kecuali hari Jumat itu ada 5 itu, ya ketika matahari mulai menguning mau tenggelam itu waktu-waktu kita nggak boleh sholat sunnah syukur, ya. Jadi kalau niatnya memang sholat sunnah syukur, itu sholat sunnah mutlaqah, maka lakukan kapan saja boleh, tetapi diingat jangan dilakukan di waktu-waktu yang diharamkan itu. Ngoten. Kemudian kalau kita mau melaksanakan sholat sunnah apapun, sebelum azan atau setelah azan, ya idealnya setelah azan. Sebab setelah azan itu memang disunahkan sholat sunnah. Sebelum azan Ustaz boleh, sebelum azan kalau Anda datang ke musola, ya nggak ada sholat sunnah. Tahiyatul masjidnya nggak ada. Tapi kalau Anda datang ke masjid, datang sebelum azan ya mesti ada tahiyatul masjidnya. Ya, jadi idealnya dilakukannya memang setelah azan. Kalau setelah azan bisa qobliyah duhur, bisa ba'diyah duhur, nanti kalau sudah sholat. Ya, setelah azan bisa qobliyah asar, setelah azan bisa sholat sunnah fajar, qobliyah subuh dan sebagainya. Idealnya setelah azan. Kemudian ada lagi, ya. Boleh setelah duhur boleh. Pokoknya yang nggak boleh itu setelah sholat asar, setelah sholat subuh. Ah ini kok buat tenang sah. Oke, Mas. Ya. Kalau kemudian di antara kula panjenengan katakanlah ingin melaksanakan kurban. Kurbannya untuk anak kecil kita. Anak kecil kita ini adalah anak yang nafkahnya kita tanggung. Berarti apa kata kita? Mboten usah izin. Yang izin itu orang lain, apalagi kita tidak menanggung nafkahnya, izin itu karena sendiri-sendiri. Tapi kalau anak kita kemudian dia masih belum balik juga, ya sudah, mboten usah izin. Kita niati ganjarannya untuk anak itu kita. Dan perlu diketahui ya Didin, perlu diketahui. Hal yang semacam itu boleh enggak? Kalau bahasa boleh, boleh saja. Tetapi amaliyah yang dilakukan anak kecil ini dicatat di dalam keterangan kitab, kalau anak kecil ini melakukan kebaikan, kebajikan, itu ganjarannya akan berpulang kepada kedua orang tuanya dan guru-guru yang mengajarnya. Sedang kalau anak kecil ini melakukan maksiat, perbuatan dosa, Allah tidak mencatatnya sebab dia belum balik. Rufi al-qalam. Jadi syariat itu tidak terjadi, tidak akan dicatat dosa dan tidaknya itu ketika dilakukan oleh anak kecil yang belum balik. Katakan ada anak kecil melakukan maksiat, dari segi dosanya enggak ada. Soal nanti ditakzir, ada hukuman itu masalah duniawi. Maksudnya anak kecil kok kemudian ya dia mengambil sesuatu, ya nyolong paman.
tapi nyolongnya dengan nilai yang kecil. Ya katakanlah karena sering dia lakukan, kemudian dia dicubit, kemudian dilakukan sesuatu, itu wajar. Tapi ngene iki dosane gak ono. Nggak ada dosanya karena apa? Belum balik. Tetapi kalau kemudian dia melakukan kebaikan, melakukan kebajikan, ya, maka ganjarannya diberikan kepada kedua orang tuanya dan guru-guru ngaji yang pernah mengajarinya. Itu dapat semua, otomatis. Dadas jenengan kemudian mengorban-korban, bukan mengorbankan anak ya tetapi berkorban untuk anak. Itu hakikatnya jenengan itu kemudian memberikan ganjaran kepada anak, yang ganjaran itu baliknya kesamaan juga. Karena mereka bersih itu. Ya, ganjarannya yang dilakukan mereka pun diberikan kepada jenengan. Kalau kemudian jenengan berikan kepada nawaitunya diberikan untuk anak, dari anak itu kemudian ya tetap diberikan kepada Anda. Lah daripada ngono ya diniati kayak dewi ya itu. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau kemudian kalau kita mau mengajari, nak ayo sama kurban saiki. Ya, kurbani sampean diniati kayak kurbani sampean ya iki. Nggih, Bah, gitu. Diniati kurban jenengan, kurban anak. Nah, ketika jadi korban anak ini, tetap begitu nanti sembelih. Niki nami sinten? Niki namine yogane Pak Zamroni umpamanya. Nini namanya. Begitu sembelih, ya sah, dikabulkan oleh Allah. Anak itu kemudian sah korbannya, tapi ganjarannya dikembalikan ke Pak Zamroni, kepada orang tuanya dan guru-guru ngaji yang telah mendidik kebaikannya. Ngoten. Ada lagi yang tanya? Nggih, monggo. Jadi pabrik. Ya. Jadi kalau harta itu cuman kembalinya as-sadaqah ala niyatil mu'ti. Sedekah itu disesuaikan dengan niatan orang yang memberi. Jadi kalau kemudian nanti begitu dan bisa jadi terjadi seperti itu, ketika pabrik itu memberikan, jenengan beritahu. Ini aneh nggih, damel operasional apapun yang terjadi pun pasrah panitia nggih. Monggo pun panitia. Lah kalau sudah gitu nggih umum. Boleh saja. Sebab lek ditambah iku gak tadi korban nantinya. Ya, itu. Jadi boleh. Tetapi kalau kemudian dia ketika memberi anu lho nggih, niki damel sing beletok lho. Nah, itu berarti takyin jelas gak boleh digunakan yang lain. Makanya kalau panitia diberi oleh pabrik tertentu anu nggih damel kelancaran kurban nggih kula terami, tapi damel napa kemawon yang kaitannya dengan kurban supaya kegiatan kurban bisa lancar apapun nggih bentuknya. Monggo pun. Wah nggih, monggo berarti termasuk niku wau. Nah, lebih bagus dijelaskan ngoten. Nah, niki. Sambut. Ada yang tanya tadi belakang nggih? Jawabannya tidak boleh dalam satu keluarga, katakanlah yang nazar istrinya. Walaupun yang nazar istrinya kan yang bayar suaminya. Tak kayak istri saya. Maka satu keluarga termasuk istri, suami, anak-anak tidak boleh merasakannya kurban yang dinazar itu. Lain kalau kemudian dia dapat kurban sunnah dari yang lain. Ya,
dapat kurban sunnah ada yang lain. Ini kurban itu kok langgar Darussalam tapi bukan miliknya dia. Yakin, ya sudah boleh dia. Ya, ibu-ibu ini sudah siap itu sujen macam-macam. Ya kan jagani itu toh. Ya, kacang niki pun siap jenengan tangleti ibu-ibu nih. Menang-menang pun mikir niki ibu-ibu. Ya. Ya. Loh tetap, yang 6 itu tetap dihukumi sunnah, kan sapi itu kemudian harus bisa dibagi 7 kurang lebih. Ya, jadi kalau yang kurban yang 6 kurban sunnah ya sudah selesai. Yang kurang lebih ini sepertujuhnya, ya Kaji Mail kan lebih tahu. Ini sepertujuhnya, ya itu sudah disisihkan berarti nazar. Dan ya dibaginya harus pasti fuqara wal masakin. Yang 6/7 ini kan sunnah, ini bisa kemana-mana. Dibagi kurang lebih mawon, kurang lebih. Oh boten, jangankan gitu. Gini, sampai ten kitab itu ada seekor sapi, 2 orang niat nazar, yang 3 ini niatan sunnah, yang 2 niat akikoh. Lo akikoh sapi, lo boleh sahabat. Sekalipun ngoten boleh, nggak umum tapi angsal. Lo ngoten kok oleh sih. Sekalipun nggak umum. Jadi fikihnya boleh. Karena itu sepertujuh itu bagian sendiri-sendiri. Ya, terus buat ini pokoknya dibagi kurang lebih pun saat selesai. Iki kurang lebih sepertujuh sama ini, ya sudah, itu berarti nazar, ini yang harus fuqara wal masakin. Yang ini ya juga fuqara wal masakin, tapi orang yang berkorban, yang sunnah tadi boleh merasakan. Orang yang agniya boleh merasakan, gitu Mas. Ada lagi? Ya. Nggih, kalau yang namanya akikoh, ya di dalam keterangan kitab itu dikatakan al-aqiqatu sunnatun kal udhiyah. Yang namanya akikoh itu hukumnya sunnah, hukumnya persis dengan udhiyah kurban. Seumur-umurnya sama. Jadi kalau kambing kacangan 2 tahun lebih, akikoh harus 2 tahun lebih. Kalau gibasnya 1 tahun lebih, akikoh 1 tahun lebih. Maka kadang-kadang kita mikir, ono akikoh kok regane mek 1.300.000, ya. Kemudian lengkap semuanya iki kalau 1.300.000 iku terus pedusi sak piro niku. Lah wedusan iki 3 juta niku cuwilik ya. Ya, akikoh 1.300.000 kemudian satine cek akeh. Iki wedusi apa sing digawe? Mesti gak 2 tahun sih. Atau kalau gibas gak mungkin yang satu. Karena itu sudah di atas 1 juta lebih. Belum masaknya, belum bolehnya. Itu dana sendiri itu. Nah, oleh karena itu lek akikoh nggih dibela-beleno dhewe mawon, sekalipun dimasak orang lain monggo. Itu lebih aman. Kemudian kalau akikoh itu ya disembelih sebelum sholat Id boleh. Ya namanya akikoh nggak ada waktu. Untuk waktu ini ya nggak ada. Sepanjang waktu. Kalau kurban tanggalnya 10 setelah sholat dan setelah 2 kali khutbah. Kalau akikoh mboten wonten, kapanpun boleh. Hanya saja kalau kemudian ada kurban pagi, kurban malam itu hukumnya makruh. Sah loh hadirin, sah. Tapi makruh kalau malam. Sebab bagi orang sing nggak pati ketok kemudian kenekno dadono keliru hadirin. Ya, makanya kok tegak mati-mati, waduh keliru bagi gitu. Ya, makanya kalau malam kan bisa jadi terjadi itu. Kalau siang kan boten. Nah itu. Nah, ini. Wonten malih? Oh iya. Iya, monggo. Ya. Jadi bagiannya soal rumah bersebelahan, ya itu mboten menjadi ngeten tok kok. Orang tuanya ditanggung nafkahnya enggak.
atau enggak. Jangankan rumahnya di sebelahnya, bedo RW lah orang tuanya. Tapi kalau ditanggung nafkahnya, orang tuanya enggak boleh merasakan juga, karena dia tanggung nafkahnya. Ada kakaknya Ustaz, lah kakaknya ditanggung nafkahnya, nggih mboten Ustaz, nggih monggo, mboten napa-napa. Orang tuanya, mboten Ustaz, orang tuanya kerja sendiri kok, monggo mboten napa-napa. Berarti dia boleh gitu. Ya, yang enggak boleh yang ditanggung nafkahnya. Ya, ada lagi tadi? Wonten? Ya, nggih. Kalau sudah ngomongnya bulannya bulan Idul Adha, bulannya bulan kurban, yang paling utama afdal hadisnya adalah nggak ada yang lebih bagus kecuali kurban. Akikah bisa kapanpun saja bisa ditunda. Kalau kurban timingnya waktunya cuma 4 hari. Kalau sudah datang tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 2 Dzulhijjah, niatan yang paling bagus kurban, bukan akikah. Tapi kalau orang mau akikah boleh loh, boleh. Ya, apalagi dengan tujuan yang lain dia boleh. Kalau kurban sampun saat kalau sing duwe setunggal kalau niati akikah boleh. Ya, tujuannya cek panitia agak bingung niki kalau suka akan panitia sak duwe gawe masak niki cek damel masake panitia jadi panitia sing tambah bagus. Lah iso aja wedhus sitok. Ya, ya niki sae. Tapi kalau dia sudah kurban. Jadi kalau ditanya mana yang lebih bagus? Kalau sudah bulannya Dzulhijjah, tanggal-tanggalnya 10, paling afdal kurban. Gitu. Cukup? Ada yang lagi? Iya, ya enggak. Terakhir. Oh ya, gini Ci. Niki ten kitab niki ngeten. Kalau ada anak kecil, dia lahir, umurnya cuma 1 bulan, meninggal. Kesunahan enggak orang tuanya melakukan akikah? Tetap sunnah. Tetap sunnah yang demikian ini. Ya, sebab akikah niku tujuannya untuk anak ini nanti bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Jadi kalau kemudian orang katakanlah dia ini tadi sudah pernah ngomong, nanti insya Allah saya akikah lah. Gak ada umur mana. Idealnya kalau memang ada dari ahli warisnya yang mewujudkan niatnya itu. Sebab ini nanti jadi syafaatnya orang tuanya dia. Ya, kalau memang ada. Apalagi kalau sudah bentuknya seperti nazar, diucap. Kalau si kerentek hati mboten loh Ci. Tapi kalau sudah dinazarkan dan ada orang yang dengar, aku insya Allah itu tak niati akikah. Oh itu nazar itu. Lek dibatin tok sik dereng katanya. Lek diucap berarti sudah. Dan itu diucap. Begitu dia belum melaksanakan, keburu meninggal, ada yang dengar anak-anaknya. Diusahakan sebelum dibagi ahli warisnya, akikahnya dilaksanakan dulu. Sebagai bentuk pelaksanaan wasiat. Pun nggih, cukup? Nggih. Sajane rupane ati sitakon iki, rupane dimpat rupane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد بن أمي وعلى آله وصحبه وسلم
walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.